Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kamu terus yang mulai duluan? Kamu yang duluan chat, kamu yang duluan ngajak ngobrol, kamu yang duluan kasih perhatian. Lama-lama capek nggak sih? Kayak hubungan ini cuma jalan satu arah. Kamu yang semangat, dia yang datar. Kamu yang usaha, dia yang cuek. Kalau kamu pernah ngerasain hal itu, kamu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana ngalamin hal yang sama. Dan tahu nggak? Kadang masalahnya bukan karena kamu nggak menarik. Bukan karena kamu kurang baik. Tapi karena kamu terlalu mudah. Terlalu cepat kasih atensi. Terlalu duluan ngejar. Sampai akhirnya dia ngerasa, nggak usah usaha juga. Kamu udah pasti datang. Nah, di video ini kita akan bahas secara lengkap. Gimana caranya bikin dia yang kejar-kejar kamu. Bukan kamu yang terus-menerus ngejar dia. Dan percaya deh, semua orang punya potensi buat bikin lawan jenis tertarik. Asal tahu caranya. Pertama-tama, kamu harus ngerti satu hal penting. Ketertarikan itu muncul bukan karena kamu selalu ada. Tapi justru karena kamu punya batas. Kamu punya harga diri. Dan kamu tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Banyak orang ngerasa, kalau mau disukai, ya harus selalu ada. Harus selalu ngasih perhatian. Harus selalu ngechat duluan. Padahal, itu justru bikin dia ngerasa kamu terlalu gampang didapat. Logikanya gini, kalau kamu dikasih makanan enak tiap hari, tanpa usaha, tanpa harus masak, tanpa harus bayar. Lama-lama kamu ngerasa itu hal biasa. Kamu nggak bakal menghargai itu. Dan yang lebih parah, kamu bisa bosen. Nah, begitu juga dengan perhatian. Kalau kamu selalu duluan, selalu ngasih waktu, selalu inisiatif, dia nggak akan merasa perlu untuk usaha balik. Karena apa? Karena kamu udah tersedia. Tapi coba deh bayangin kalau kamu tahan. Kamu nggak chat duluan. Kamu sibuk dengan hidup kamu sendiri. Kamu nggak gampang respons. Apa yang terjadi? Dia mulai mikir. Kok dia nggak ngechat? Ya. Dia kemana? Dia sibuk apa? Ya. Dan dari rasa penasaran itu, lahir yang namanya ketertarikan. Ketertarikan butuh ruang. Dan ruang itu hanya muncul kalau kamu berhenti ngejar. Sekarang, mungkin kamu mikir, tapi kalau aku nggak chat duluan, nanti dia lupa aku. Nanti dia deket sama orang lain. Nanti malah hilang kesempatannya. Tenang. Justru disitulah ujiannya. Kalau dia benar-benar tertarik, dia bakal cari cara buat tetap terkoneksi sama kamu. Dan kalau dia nggak usaha sama sekali, berarti selama ini cuma kamu yang ngebangun semuanya. Hubungan itu butuh timbal balik. Kalau cuma satu arah, lama-lama capek dan nggak sehat juga. Kamu perlu jadi seseorang yang punya magnet. Bukan jadi orang yang terus-terusan ngelempar kail. Magnet itu nggak ngejar. Dia cukup diam, tapi orang lain yang tertarik dan datang. Nah, gimana caranya jadi magnet? Sederhana, tapi butuh konsistensi. Pertama, bangun kualitas diri. Kamu harus punya sesuatu yang bikin kamu layak dikejar. Bukan cuma penampilan, tapi juga kepribadian. Kamu punya value. Kamu punya prinsip. Kamu tahu arah hidup kamu. Orang yang menarik itu bukan orang yang selalu ada, tapi orang yang punya kehidupan yang sibuk dan menarik. Coba pikir, kamu lebih penasaran sama orang yang hidupnya misterius dan punya banyak kegiatan? Atau orang yang hidupnya cuma nungguin kamu balas chat? Kedua, kendalikan emosi kamu. Banyak orang terlalu buru-buru nunjukin perasaan. Baru chatting beberapa hari, udah cerita semuanya. Udah kasih semua atensi. Udah ngespil perasaan. Padahal ketertarikan itu butuh proses. Kamu harus bisa nahan diri. Bikin dia penasaran. Kasih ruang untuk dia bertanya-tanya. Ketiga, jangan langsung baper. Cuma karena dia chat kamu duluan sekali, bukan berarti dia serius. Cuma karena dia bilang kamu menarik, bukan berarti dia mau jalin hubungan. Kamu harus belajar baca sinyal. Dan jangan mudah hanyut. Keempat, gunakan kekuatan. Tidak membalas dengan cepat. Ini tips klasik tapi manjur. Kalau kamu selalu langsung balas,
Dia bakal ngerasa kamu nggak punya kesibukan lain. Padahal, orang yang punya kesibukan itu kelihatan lebih berharga. Kadang, menunda respon justru bikin kamu terlihat lebih menarik. Kamu kelihatan punya prioritas. Dan dia akan mikir, dia lagi ngapain ya? Kok lama balesnya? Rasa penasaran adalah awal dari ketertarikan. Dan untuk bikin orang penasaran, kamu harus pelan-pelan menghilang. Bukan menghilang sepenuhnya, tapi cukup untuk menciptakan ruang. Kelima, bikin hidup kamu terlihat menarik. Bukan berarti pura-pura sibuk, tapi benar-benar isi hidup kamu dengan hal yang bermanfaat. Punya hobi, punya kegiatan, punya pencapaian. Kalau kamu terus-terusan update isi hidup kamu dengan hal yang positif, tanpa perlu nyebut nama dia, tanpa perlu bawa-bawa perasaan, dia bakal lihat itu semua. Dan secara nggak sadar dia mulai berpikir, dia punya hidup yang keren tanpa aku. Dan perasaan itu bisa jadi pemicu utama dia mulai ngejar kamu. Jangan lupa, manusia itu pada dasarnya suka tantangan. Kalau kamu terlalu mudah, kamu kehilangan tantangan itu. Tapi kalau kamu punya batas, kamu tahu kapan harus membuka dan kapan menutup. Kamu jadi lebih bernilai. Dan ini penting banget buat kamu camkan. Jangan jadikan validasi dari orang lain sebagai satu-satunya sumber percaya dirimu. Karena kalau kamu hanya merasa berharga saat dia membalas chat, saat dia perhatian, atau saat dia kasih sinyal suka, maka kamu akan terus jadi orang yang haus akan pengakuan. Kamu harus jadi seseorang yang percaya bahwa kamu berharga, bahkan tanpa dia. Justru dengan kamu bisa berdiri sendiri, punya dunia sendiri. Itu yang bikin kamu jadi menarik di mata dia. Kita hidup di zaman di mana semua serba cepat. Chat dibales lambat sedikit, langsung curiga. Status WhatsApp dihapus, langsung panik. Online tapi nggak bales, langsung overthinking. Padahal dalam sebuah hubungan yang sehat, kita perlu belajar untuk tetap tenang saat komunikasi nggak selalu intens. Kadang, diam adalah bagian dari strategi. Bukan berarti kamu nggak peduli, tapi kamu tahu kapan harus memberi ruang. Nah, sekarang bayangkan ini. Kamu biasanya selalu chat dia pagi-pagi. Tapi hari ini kamu memutuskan buat tidak melakukannya. Kamu fokus sama kegiatan kamu. Kamu pergi olahraga, baca buku, nonton film, atau ngerjain kerjaan. Apa yang terjadi? Bisa jadi dia heran. Kok nggak ada pesan hari ini? Biasanya pagi-pagi udah ada. Selamat pagi, tuh. Dan pikiran dia mulai bergerak. Mulai mikir soal kamu. Dan kalau kamu cukup sabar, di titik tertentu dia akan mencoba menyapa duluan. Dan saat itu terjadi, kamu sudah mulai mengubah dinamika hubungan. Dari yang awalnya kamu yang ngejar, sekarang dia mulai tertarik untuk mendekat. Tapi di sini juga kamu harus hati-hati. Begitu dia ngechat kamu duluan, jangan langsung menyerah, dan kembali seperti dulu. Tetap jaga ritme. Tetap beri respon secukupnya. Tunjukkan bahwa kamu senang dia menghubungi kamu. Tapi kamu tetap punya batas. Tujuannya bukan untuk jual mahal, tapi untuk menjaga nilai kamu. Karena nilai itu nggak datang dari apa yang kamu katakan, tapi dari bagaimana kamu bersikap. Ingat, orang yang terlalu mudah didapat, seringkali nggak dihargai. Sementara orang yang terlihat punya standar, punya prinsip, dan tahu batas, itu yang membuat orang ingin terus mengejarnya. Kita bahas juga satu hal yang sering bikin orang gagal dalam strategi ini, yaitu terlalu cepat menyerah. Baru sehari 2 hari nggak ngechat, udah panik. Baru 3 hari dia nggak ngehubungi balik, udah langsung mikir yang negatif. Padahal membalikan dinamika hubungan itu butuh waktu, butuh ketenangan, butuh kesabaran, dan yang paling penting, butuh komitmen sama diri sendiri. Komitmen bahwa kamu layak untuk dikejar. Komitmen bahwa kamu nggak akan lagi ngejar orang yang nggak mau berjuang balik. Komitmen bahwa kamu lebih baik sendiri daripada terus-menerus berada dalam hubungan yang nggak sehat. Coba kamu ingat-ingat. Berapa banyak waktu yang sudah kamu habiskan untuk mikirin dia? Berapa banyak energi yang sudah kamu keluarkan buat memperhatikan dia? Berapa banyak perasaan yang sudah kamu berikan tanpa dibalas setimpal?
Sekarang saatnya kamu tarik ulang semua itu. Bukan untuk marah, tapi untuk menyembuhkan diri dan membangun kembali harga dirimu. Karena orang yang tahu bagaimana cara mencintai dirinya sendiri, akan tahu kapan harus memberi dan kapan harus berhenti. Kamu mungkin bilang, tapi aku sayang dia. Oke, nggak masalah. Sayang itu perasaan yang wajar. Tapi jangan sampai rasa sayang membuatmu kehilangan logika. Kalau kamu terus-menerus ngejar, terus-menerus mengorbankan waktu, emosi, dan pikiran kamu, sementara dia bahkan tidak pernah menghargainya, itu bukan cinta yang sehat. Itu keterikatan yang salah arah. Cinta yang sehat itu seimbang. Saling memberi, saling menghargai, saling peduli. Dan untuk bisa mendapatkan cinta yang seperti itu, kamu harus mulai dengan menghargai diri sendiri lebih dulu. Sekarang coba kamu ubah rutinitas kamu. Biasanya kamu bangun pagi dan langsung buka HP, berharap ada pesan dari dia. Sekarang coba bangun pagi dan ucapkan selamat pagi ke diri sendiri. Minum air putih, berjemur, baca buku, atau jalan santai. Biasanya kamu scrolling media sosial buat cari story dia. Sekarang coba isi waktumu dengan sesuatu yang bikin kamu berkembang. Nonton video yang inspiratif, belajar skill baru, atau ngobrol sama orang-orang yang positif. Ketika hidup kamu mulai penuh dengan hal-hal yang baik dan menyenangkan, tanpa kamu sadari, aura kamu berubah. Kamu jadi lebih menarik. Bukan karena kamu mencoba terlihat menarik, tapi karena kamu memang hidup dengan penuh. Dan orang yang hidupnya penuh, itulah yang membuat orang lain penasaran. Kamu juga bisa pakai strategi, muncul dan menghilang. Kadang muncul, kadang hilang. Kadang balas, kadang tidak. Kadang aktif, kadang diam. Itu akan membuat dia merasa kamu tidak bisa ditebak. Dan yang tidak bisa ditebak, seringkali lebih memikat. Tapi ingat, semua ini bukan tentang bermain-main dengan perasaan orang. Bukan manipulasi. Bukan taktik untuk mempermainkan. Tapi tentang menyeimbangkan dinamika hubungan. Supaya kamu tidak selalu jadi pihak yang mengorbankan diri. Banyak orang salah paham. Mereka pikir, kalau kita suka sama seseorang, kita harus kasih semuanya. Padahal justru dengan memberi secukupnya, secara bertahap, dan dengan ritme yang tepat, itu jauh lebih efektif. Biar dia merasa setiap momen denganmu itu spesial. Bukan hal yang biasa. Bukan hal yang bisa dia temukan di mana-mana. Dan kalau kamu sudah bisa mengubah cara berpikirmu seperti itu, percaya deh, kamu akan menemukan perbedaan besar. Bukan hanya dalam hubungan, tapi juga dalam caramu melihat diri sendiri. Kamu akan jadi lebih tenang, lebih percaya diri, lebih stabil. Dan saat kamu sudah sampai di titik itu, kamu nggak lagi merasa harus ngejar siapapun. Karena kamu tahu, kalau memang dia tertarik, dia akan datang sendiri. Dan kalau dia nggak datang, ya kamu tetap baik-baik saja. Karena kamu sudah punya segalanya di dalam dirimu sendiri. Kadang kita terlalu fokus pada bagaimana caranya supaya dia tertarik sama kita. Tapi kita lupa satu hal penting. Kalau kamu sendiri nggak tertarik sama hidup kamu sendiri, bagaimana mungkin orang lain akan tertarik? Makanya, mulailah mencintai proses dalam hidup kamu. Bukan karena ingin terlihat keren di mata dia, tapi karena kamu sadar kamu pantas bahagia, dengan atau tanpa dia. Kebahagiaan yang dibangun dari dalam, itu yang paling tahan lama. Dan kebahagiaan itu menular. Orang-orang yang bahagia dari dalam dirinya sendiri, biasanya justru jadi magnet alami bagi orang lain. Tanpa harus berusaha keras, tanpa harus memaksa. Mereka terlihat menarik karena energinya beda. Dan satu hal yang gak kalah penting, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Berhenti mikir, dia pasti lebih cantik dari aku. Dia pasti lebih kaya. Dia pasti lebih menarik. Makanya dia lebih dipilih. Itu semua cuma racun pikiran, yang akan bikin kamu merasa nggak cukup. Padahal kamu sudah punya banyak hal luar biasa dalam diri kamu sendiri. Ingat, daya tarik itu bukan soal siapa yang paling cantik,
paling tampan atau paling kaya. Tapi siapa yang paling nyaman dilihat, paling tenang dirasakan, dan paling tulus dalam membangun koneksi. Dan kadang, rasa nyaman itu muncul, bukan dari seberapa sering kamu hadir, tapi dari seberapa tepat waktu kamu hadir. Kamu nggak harus selalu muncul setiap saat. Tapi ketika kamu hadir dengan versi terbaik dari diri kamu, itu akan meninggalkan kesan yang dalam. Pernah dengar istilah, jarang tapi berkesan? Nah, itu jauh lebih efektif dibanding sering tapi membosankan. Coba kamu ingat-ingat lagi. Berapa kali kamu memaksakan diri untuk selalu ada? Selalu nanyain kabarnya? Selalu nyari topik obrolan biar tetap nyambung? Padahal dia mungkin cuma bales, haha, atau hahaha, doang. Lalu kamu mulai mikir keras. Aku salah ngomong ya? Dia lagi sibuk ya? Dia bosen nggak ya sama aku? Stop. Berhenti menyiksa diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang melelahkan itu. Mulai sekarang, alihkan fokusmu ke hal-hal yang lebih penting. Ke diri kamu sendiri. Mulai pelan-pelan. Kurangi intensitas chat duluan. Coba biarkan 1 hari berlalu tanpa kamu yang mulai. Lalu 2 hari. Lalu 3 hari. Dan perhatikan. Apa yang terjadi dengan dinamika hubungan kalian? Apakah dia mulai mencari kamu? Atau tetap diam? Kalau dia mencari, bagus. Artinya dia punya rasa juga. Tapi kalau dia tetap diam, itu juga bagus. Artinya kamu nggak perlu buang-buang waktu lagi untuk seseorang yang tidak punya usaha. Itu yang disebut sebagai seleksi alami dalam hubungan. Yang peduli, akan tetap ada. Yang nggak peduli, akan pergi dengan sendirinya. Dan kamu harus cukup kuat untuk menerima itu. Karena kadang, cinta bukan soal siapa yang paling kita kejar. Tapi soal siapa yang bisa bertahan dan tetap hadir tanpa kita paksa. Jangan takut kehilangan orang yang tidak pernah berjuang untuk mempertahankanmu. Yang harus kamu takutkan justru adalah kehilangan dirimu sendiri demi orang yang bahkan tidak peduli. Kamu berhak dicintai tanpa harus memohon. Kamu pantas diperjuangkan tanpa harus selalu jadi pihak yang pertama. Sekarang mari kita bicara soal strategi komunikasi. Kapan kamu harus membalas? Kapan kamu harus diam? Jawabannya, ketika kamu merasa dihargai. Kalau pesanmu dibalas dengan hangat, kamu bisa teruskan. Tapi kalau hanya dibalas seperlunya, jangan paksa untuk memperpanjang obrolan. Itu bukan tanda bahwa kamu menyerah, tapi tanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Komunikasi itu harus timbal balik. Kalau kamu terus kasih bahan, kasih topik, kasih perhatian, sementara dia hanya menanggapi seadanya. Itu bukan komunikasi yang sehat. Dan yang lebih bahaya, kamu akan mulai merasa lelah. Pelan-pelan kamu akan merasa tidak cukup. Dan lama-lama kamu bisa kehilangan rasa percaya diri. Makanya penting untuk membatasi diri. Bukan untuk menjauh, tapi untuk menjaga keseimbangan. Karena hubungan yang kuat bukan dibangun dari siapa yang lebih sering chat duluan, tapi dari siapa yang sama-sama berusaha menjaga koneksi. Kita juga perlu bahas soal ketulusan. Kadang kita mikir, kalau aku tulus, aku harus tetap menunjukkan perhatian. Kalau aku sayang, ya aku harus selalu ada. Tapi ketulusan bukan berarti kamu harus terus mengorbankan dirimu. Tulus itu artinya kamu memberi dengan ikhlas. Tapi juga tahu kapan harus berhenti agar tidak merusak diri sendiri. Kamu bisa tetap tulus, tapi juga tetap menjaga batas. Dan itu bukan egois. Itu cerdas. Orang yang benar-benar peduli akan menghargai batasmu. Dia nggak akan pergi hanya karena kamu nggak chat duluan. Sebaliknya, dia justru akan menghargai kenyataan bahwa kamu punya hidup yang sibuk dan bernilai. Dan saat dia sadar bahwa kamu bukan orang yang bisa diperlakukan seenaknya, disitulah dia akan mulai mengejar. Karena pada akhirnya, yang bikin seseorang tertarik bukan karena kamu selalu ada, tapi karena kamu punya kehidupan yang tetap berjalan. Meskipun tanpa dia, ada hal lain yang juga perlu kamu pahami. Diam bukan berarti kamu kalah. Diam adalah bentuk komunikasi yang paling kuat.
Kalau dilakukan dengan kesadaran dan kendali diri, diam bisa jadi cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diperlakukan semaunya. Kamu bukan pilihan cadangan. Kamu bukan pengisi waktu luang. Dan kamu bukan seseorang yang bisa datang kapanpun dia butuh lalu ditinggal ketika dia bosan. Kadang, satu kali kamu diam, lebih berbicara daripada 1000 kata. Tapi tentu diam yang bijak. Bukan diam yang penuh dendam. Bukan diam yang manipulatif. Tapi diam karena kamu memilih untuk tidak ikut dalam pola hubungan yang tidak sehat. Dan ketika kamu berhenti bicara, seringkali justru orang lain mulai bertanya-tanya. Mengapa dia tidak seperti biasanya? Kemana perhatiannya? Apakah dia mulai berubah? Dari situlah muncul rasa kehilangan. Dan dari rasa kehilangan, lahir rasa ingin mengejar. Nah, ketika dia mulai menunjukkan perubahan, kamu pun harus pintar membaca situasi. Apakah dia benar-benar ingin memperbaiki komunikasi? Atau dia hanya terganggu karena kamu sudah tidak mudah didapat? Karena jujur saja, ada tipe orang yang baru tertarik ketika kamu mulai menarik diri. Tapi saat kamu kembali dekat, dia justru menjauh lagi. Orang seperti itu tidak butuh perhatianmu. Dia hanya butuh validasi untuk egonya sendiri. Kalau kamu terus masuk dalam siklus seperti ini, kamu akan capek sendiri. Kamu akan merasa seperti main tarik ulur yang gak ada ujungnya. Dan akhirnya kamu kehilangan arah. Makanya penting banget untuk mengenali niat di balik perhatian yang dia berikan. Jangan gampang luluh hanya karena dia mulai sapa duluan. Lihat dulu konsistensinya. Lihat dulu bagaimana dia memperlakukan kamu. Bukan hanya saat kamu jauh, tapi juga ketika kamu dekat. Apakah dia menjaga kamu, menghargai kamu, memperhatikan kamu secara tulus, atau hanya datang ketika kamu sudah tidak mudah dijangkau? Kalau yang terjadi adalah yang kedua, berarti kamu sedang dijadikan permainan. Dan kamu harus segera keluar dari lingkaran itu. Ingat, hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat kamu merasa tidak cukup. Tidak seharusnya membuat kamu overthinking setiap hari. Dan tidak seharusnya membuat kamu selalu bertanya-tanya. Dia sebenarnya serius nggak sih? Kalau seseorang memang benar-benar tertarik sama kamu, dia akan menjagamu. Bukan hanya hadir saat kamu menarik diri, tapi tetap hadir bahkan saat kamu sedang tidak melakukan apa-apa. Dia akan tetap menghargaimu. Walaupun kamu nggak ngechat duluan, dia akan tetap mencari kabar. Walaupun kamu sedang sibuk, dia akan tetap usaha, karena dia nggak mau kehilangan kamu. Itulah tanda-tanda hubungan yang sehat, dan kamu layak mendapatkannya. Sekarang mari kita bahas soal mentalitas takut kehilangan. Ini mentalitas yang sangat umum dan sangat berbahaya, karena ketika kamu terlalu takut kehilangan seseorang, kamu akan melakukan segalanya untuk mempertahankannya. Bahkan jika itu artinya kamu harus mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Kamu jadi terlalu sering mengalah, terlalu sering memaklumi, terlalu sering menurunkan harga dirimu sendiri. Dan parahnya, kamu mungkin bahkan sadar kamu sedang melukai dirimu sendiri. Tapi kamu tetap bertahan, karena kamu pikir, daripada dia pergi, lebih baik aku diam. Padahal itu cara berpikir yang salah. Kalau seseorang bisa tetap bertahan hanya karena kamu diam, itu artinya dia nggak pernah benar-benar peduli. Cinta itu bukan soal siapa yang paling diam, tapi soal siapa yang paling berani bicara saat hubungan tidak sehat. Siapa yang berani bilang, aku juga butuh dihargai. Aku juga ingin diperjuangkan. Aku juga punya batas. Jangan sampai rasa takut kehilangan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Karena begitu kamu hilang, gak ada lagi yang bisa kamu tawarkan dalam hubungan itu. Jadi, mulailah dengan menguatkan hatimu. Percaya bahwa kamu layak. Yakin bahwa kalaupun hubungan ini gak berjalan sesuai harapan, hidupmu tetap akan baik-baik saja. Dan saat kamu sudah bisa menerima itu, kamu gak akan lagi merasa perlu untuk chat duluan. Karena kamu tahu, kalau dia memang ingin menjagamu, dia akan datang dengan sendirinya. Kamu nggak perlu memohon. Kamu nggak perlu membuktikan.
Cukup jalani hidupmu. Fokus pada hal-hal yang bikin kamu tumbuh. Dan biarkan dia melihat dari jauh betapa berharganya dirimu. Karena kadang, orang baru menyadari nilai sesuatu setelah hal itu tidak lagi ada di genggamannya. Banyak orang berpikir, kalau kita berhenti chat duluan, itu artinya kita menyerah. Padahal justru disitulah kekuatanmu diuji. Berani nggak kamu berdiri di atas harga dirimu sendiri? Berani nggak kamu membiarkan orang lain datang? Bukan karena kamu panggil, tapi karena mereka memang ingin hadir? Kita hidup di era yang serba cepat, serba instan. Tapi dalam hal perasaan, instan itu jarang menghasilkan hubungan yang sehat. Ketika kamu terus-menerus menunjukkan diri, tanpa diberi ruang untuk ditanggapi, apa yang kamu tanam bukan koneksi, tapi kebiasaan sepihak. Kalau kamu terbiasa memberi dan dia terbiasa menerima tanpa pernah membalas, maka hubungan itu bukan hubungan. Itu cuma tempat kamu membuang energi. Dan hubungan seperti itu nggak akan pernah bikin kamu bahagia. Sekarang, coba tarik napas dalam-dalam. Bayangkan kamu adalah seseorang yang tenang, kuat, dan punya arah. Bayangkan kamu punya banyak kesibukan yang kamu cintai. Punya tujuan hidup yang jelas. Punya pertemanan yang sehat. Punya kehidupan yang penuh. Dan bayangkan kamu berdiri tegak. Nggak lagi bergantung pada notifikasi. Nggak lagi berharap pada balasan pesan. Nggak lagi memaksa agar diperhatikan. Di titik itu, kamu nggak lagi butuh validasi dari siapapun. Dan anehnya, justru di titik itu, orang lain mulai tertarik untuk mengenalmu lebih dalam. Kenapa? Karena kamu sudah menarik. Bukan karena kamu mencoba untuk menarik, tapi karena kamu memang sudah layak. Dan ingat, seseorang yang benar-benar tertarik, nggak akan perlu kamu kejar. Karena dia akan datang sendiri. Bahkan mungkin dengan usaha yang jauh lebih besar daripada yang kamu pernah lakukan dulu. Kamu pernah lihat orang ke pasar? Kalau sesuatu terlihat murah, banyak tersedia, gampang didapat, orang cenderung membeli asal-asalan. Tapi kalau ada barang yang langka, terbatas, berkualitas tinggi, meskipun harganya mahal, orang justru mau antri dan berebut untuk mendapatkannya. Begitu juga dengan kamu. Ketika kamu hadir dengan kualitas terbaik dari dirimu, dalam jumlah yang cukup, dan dalam waktu yang tepat, kamu jadi sesuatu yang langka. Dan itu bikin kamu bernilai. Kamu bukan sembarang orang. Kamu punya isi, punya jiwa, punya daya tarik yang gak dimiliki orang lain. Tapi semua itu baru bisa dilihat kalau kamu berhenti terlalu mudah diakses. Terlalu cepat merespons, terlalu duluan menyapa. Itu semua hanya bikin kamu terlihat biasa. Padahal kamu luar biasa. Kamu hanya perlu berhenti terburu-buru membuktikan cinta. Berhenti mengemis perhatian. Berhenti menurunkan nilai diri hanya demi rasa sayang yang belum tentu tulus. Mulai sekarang, kamu nggak perlu langsung bales chat. Nggak perlu selalu memulai. Nggak perlu terus bertanya. Dia kenapa nggak bales? Kalau dia peduli, dia akan balas. Kalau dia tertarik, dia akan usaha. Kalau dia punya rasa, dia akan datang. Dan kalau tidak, ya biarkan. Karena semakin kamu paksakan, semakin kamu kehilangan bagian dari dirimu yang paling berharga. Ketenangan. Pilih ketenangan daripada kekhawatiran. Pilih harga diri daripada baper berkepanjangan. Pilih bahagia sendirian daripada terjebak dalam hubungan sepihak. Jangan tunggu orang yang tidak pernah benar-benar hadir. Tapi bersiaplah untuk orang yang akan datang. Karena dia tahu kamu layak untuk dikejar. Hidup bukan soal siapa yang duluan menyapa. Tapi soal siapa yang bertahan dengan tulus. Dan kadang, kamu perlu diam dulu. Agar dia sadar siapa yang sebenarnya patut diperjuangkan. Mulai hari ini, jangan chat duluan. Bukan karena kamu gengsi, tapi karena kamu belajar menghargai dirimu sendiri. Biar dia yang kejar. Kalau dia mau. Kalau tidak, itu tandanya kamu sedang dibebaskan. Untuk bertemu seseorang yang lebih layak. Yang akan mengejarmu.
bahkan ketika kamu tidak memintanya. Dan pada akhirnya, itulah cinta yang sesungguhnya. Dan saat kamu sudah mulai terbiasa tidak chat duluan, kamu akan menyadari satu hal. Ternyata hidup tetap berjalan dengan baik. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kamu punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Punya ruang lebih luas untuk bertumbuh. Dan hati kamu jadi jauh lebih tenang. Kamu juga akan mulai melihat siapa saja orang yang benar-benar peduli. Karena ketika kamu berhenti mengejar, kamu bisa melihat siapa yang datang dengan keinginannya sendiri. Dan siapa yang hanya datang karena kamu yang duluan. Itu momen penting. Saat kamu tidak lagi berada dalam kabut perasaan. Saat kamu bisa melihat semuanya dengan lebih jernih. Dan saat kamu sadar bahwa selama ini, yang kamu perjuangkan mungkin bukan orangnya, tapi hanya imajinasi tentang dia. Kita sering jatuh cinta pada harapan. Pada bayangan akan seseorang yang kita pikir akan seperti ini dan seperti itu. Tapi saat kamu berhenti dan diam, kamu bisa melihat kenyataan apa adanya. Dan dari sana, kamu bisa menentukan arah. Apakah kamu ingin tetap di situ? Atau kamu mulai membuka hati untuk sesuatu yang lebih sehat? Ingat, hubungan itu bukan tempat untuk bertahan sendiri. Bukan tempat untuk kamu terus-menerus memberikan. Sementara kamu tidak pernah menerima. Hubungan adalah tempat dua orang bertemu. Saling memberi, saling memperhatikan, saling bertumbuh, dan saling mengejar dalam porsi yang seimbang. Kalau kamu terus jadi satu-satunya pihak yang aktif, lama-lama kamu akan merasa kosong. Dan kekosongan itu nggak akan bisa diisi hanya dengan balesan chat pendek, atau sesekali perhatian yang tidak konsisten. Kamu butuh kehadiran yang nyata, usaha yang tulus, dan komitmen yang benar-benar terlihat. Dan semua itu akan datang saat kamu berhenti memohon. Kadang, cara terbaik untuk membuat seseorang sadar, bukan dengan berkata-kata, tapi dengan tidak melakukan apa-apa. Biar keheninganmu yang bicara. Biar absennya pesanmu yang menyampaikan maksudmu. Biar kosongnya chat dari kamu yang membuka matanya. Bahwa ada yang hilang. Dan dia harus mengejar kembali. Tapi kalau setelah semua itu, dia tetap diam. Tetap tidak peduli. Maka kamu pun harus berani berjalan. Bukan karena kamu tidak sabar, tapi karena kamu tahu dirimu terlalu berharga untuk menunggu yang tidak pernah datang. Hidup ini terlalu singkat untuk terus menaruh harapan pada orang yang bahkan tidak menoleh ke arahmu. Hati kamu terlalu berharga untuk terus dibiarkan sakit oleh ketidakpastian. Dan waktumu terlalu penting untuk dihabiskan mengejar orang yang bahkan tidak ingin berjalan bersamamu. Jadi, diamkan jemarimu. Biarkan notifikasimu sepi. Buka hari-harimu tanpa ekspektasi dari dia. Dan temukan bahwa dunia ini jauh lebih luas dari sekadar satu orang yang tidak tahu cara menghargaimu. Ada banyak hal indah yang menunggu untuk kamu sentuh. Banyak orang baik yang siap menghargaimu. Tapi itu semua tidak akan datang selama kamu masih sibuk mengejar yang menjauh. Kamu pantas dikejar. Kamu layak dicintai. Dan kamu berhak bahagia, tanpa harus mengorbankan harga dirimu sendiri. Maka mulai hari ini, jangan chat duluan. Biarkan yang benar-benar ingin datang dengan sendirinya. Dan jika tidak ada yang datang, biarlah kamu tetap melangkah, tanpa beban, tanpa luka, dengan kepala tegak, dan hati yang utuh. Karena kamu tahu, kamu cukup.